Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Julfikri. Saya dari kelas 1044 SMA Negeri 1 Ciawi, Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan kesultanan yang berada di Pulau Sumatera, salah satunya Kesultanan Palembang Darussalam. Poin pertama, latar belakang Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di Indonesia yang berlokasi di sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan. Kesultanan ini diproklamasikan oleh Sri Susuhan Abdurrahman, seorang bangsawan Palembang pada tahun 1659, dan dihapuskan keberadaannya oleh kolonial Belanda pada tanggal 7 Oktober 1823. Poin yang kedua, proses pembentukan Kesultanan Palembang. Berdasarkan kisah Kidung Pamacagah dan Babad Arya Tabanan, disebutkan seorang tokoh dari Kediri yang bernama Arya Damar atau Aryo Abdillah sebagai Bupati Palembang turut serta menaklukkan Bali bersama Gajah Mada, Majapahit pada tahun 1343. Sejarawan Profesor C.C. Berg menganggapnya identik dengan Aditya Warman, begitu juga negara Kertagama. Nama Palembang telah disebutkan sebagai daerah jajahan Majapahit serta Gajah Mada dalam sumpahnya yang terdapat dalam Pararaton, juga telah menyebutkan Palembang sebagai sebuah kawasan yang akan ditaklukkannya. Poin ketiga yaitu sultan yang paling berjaya pada masa Kesultanan Palembang. Sultan Mahmud Badarudin dianggap sebagai sultan yang berhasil memerintah dengan baik dan bijaksana. Ia mendapatkan dukungan dari para bangsawan serta bertukar pikiran dengan mereka dalam menjalankan pemerintahannya. VOC tidak terlalu ikut campur pemerintahannya karena kondisi keuangan yang memburuk pada saat itu, serta adanya persaingan dengan Inggris dan Bugis yang cukup menguat di belahan barat Nusantara. Konflik utama Kesultanan Palembang pada masa pemerintahan ialah dengan Kesultanan Banten, yaitu memperebutkan kekuasaan atas Lampung yang selain merupakan penghasil lada, juga telah mulai memproduksi emas. Sejak tahun 1738, VOC menengahi perselisihan tersebut dan memenangkan klaim Banten. Mahmud Badarudin II tetap memberikan hadiah piagam dan bergelar kepada para kepala adat atau penggawa tulang bawang dan sekitarnya, sehingga mereka menyukainya, dan sebagian hasil komoditi Lampung mereka jual kepada para pedagang Palembang. Poin yang keempat, kehidupan ekonomi. Kesultanan Palembang berada kawasan strategis dalam melakukan hubungan dagang, terutama hasil rempah-rempah dengan pihak luar. Kesultanan Palembang juga berkuasa atas wilayah tambang timah dan telah diperdagangkan sejak abad 13. Poin yang kelima yaitu kehidupan sosial di Kesultanan Palembang. Pada masa itu, interaksi yang ada di kota Palembang sangat dipengaruhi oleh tingginya mobilitas dari para pedagang yang datang dan singgah di pelabuhan seperti pedagang Cina dan Arab, dan mereka lebih suka menggunakan bahasa Palembang dan bahasa Melayu sebagai bahasa kesehariannya. Selain itu, mereka banyak menghabiskan waktu di rumah berdagang di Sungai Musi. Poin yang keenam yaitu kehidupan politik. Politik yang dijalankan di Kesultanan membuktikan telah berhasilnya menciptakan pemerintahan yang stabil, di mana ketentraman dan keamanan penduduk dan para pedagang terpelihara dengan baik. Hanya ada satu kali peperangan, yaitu pada masa Prakesultanan Palembang pada tahun 1596 dengan
Banten, yang melatar belakanginya pertikaian ekonomi untuk merebut pangkalan perdagangan di Selat Malaka. Prestasi politik pada masa pemerintahan Sultan Susuhan Abdurrahman yang paling menentukan bagi perkembangan Kesultanan Palembang Darussalam adalah kebijakannya untuk melepaskan diri dari Ikatan Perlindungan atau Protektorat Mataram kira-kira pada tahun 1675 tanpa menimbulkan penindasan dan peperangan. Hubungan dengan Mataram terpelihara dengan baik. Yang mendapat tantangan berat adalah politik dalam menghadapi imperialisme dan kolonialisme Eropa atau Belanda dan Inggris dengan kelebihan teknologi dan alat peperangannya yang lebih canggih dan kelicikan politiknya, sehingga mereka mendatangkan kerugian kepada pihak kesultanan dan akhirnya mengakibatkan hilangnya eksistensi terhadap Kesultanan Palembang. Poin yang ketujuh yaitu kehidupan budaya di Kesultanan Palembang. Kesenian dan kebudayaan yang terdapat di Palembang yang pertama yaitu Dulmulak atau pentas drama tradisional khas Palembang. Yang kedua, tari-tarian seperti Gending Sriwijaya yang diadakan sebagai penyambutan tamu-tamu dan tari tanggai yang diperagakan dalam resepsi pernikahan. Yang ketiga, Syarofal Anam adalah kesenian Islami yang dikenalkan oleh Kiai Haji Muhammad Akib. Yang keempat, lagu daerah seperti Melati Karangan, Dek Sangke, dan Kibang Karambang. Yang kelima yaitu rumah adat khas Palembang. Poin yang terakhir yaitu kemunduran Kesultanan Palembang. Pada tahun 18, Sultan Mahmud Badarudin II berperang melawan pasukan Inggris yang mulai menguasai wilayah Nusantara setelah Belanda menyerah. Benteng Kesultanan Palembang di Bontang direbut oleh Inggris sehingga terpaksa Sultan Mahmud mengungsi ke Muara Belida. Pada tanggal 19 Maret tahun 1812, Sultan Mahmud diperintahkan oleh Inggris untuk turun tahtanya. Kemudian Ahmad Danyamuddin, adik Mahmud Badarudin II, naik di singgasana Palembang. Pada tahun 1916 Inggris menyerahkan Palembang kepada Belanda kembali. Faktor kemunduran Kesultanan Palembang disebabkan pada tahun 1821 Belanda menyerang Kesultanan Palembang dan membawa lebih dari 40.000 tentara, dan Belanda juga berhasil menangkap Sultan Mahmud Badarudin II, dan Sultan Mahmud Badarudin II tersebut diasingkan ke wilayah Ternate. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.